saja ya, kita mulai ya. Mbak Alia, Pak Fisyal, apa kabar hari ini? Sehat. Baik, Sehat? alhamdulillah sehat. Tidurnya cukup, berkualitas? Cukup. Cukup? Cukup. Tapi apakah berkualitas Mbak Alia? Insya Allah, tapi masih Ah. jet lag nih kayaknya nih. Masih jet lag? Masih jet lag. Nah boleh dong diceritain kenapa jet lagnya? Apakah belakangan ada aktivitas yang seru banget Iya sampai enggak, karena kebetulan tidurnya kemarin ini? aku baru landing Aha. dari London, jadi masih kebawa sama jam sana gitu kali ya. Aha. Tapi sih biasanya itu saya sangat menjaga sekali kualitas tidur, baik durasi maupun quality. Karena kan kebetulan saya juga pelari tadi ya, udah Betul. diungkapkan dan itu butuh banget tidur yang cukup. Karena pagi-pagi itu kita udah harus keluar untuk latihan lari gitu, seminggu 3-4 kali. Nah Jadi itu dia. sangat menjaga banget waktu tidurnya. Nah biasanya kalau untuk besoknya itu ada latihan lari. Mbak Alia udah tidur jam berapa, bangunnya jam berapa besoknya? Jadi saya itu punya habit gitu ya. Pokoknya jam 8 tuh udah beberes gitu. Akhirnya artinya tuh udah siap-siap untuk tidur, melaksanakan semua ritual, anak-anak juga udah beres. Nah itu biasanya tuh jam 9 tuh saya udah di tempat tidur gitu. Jadi udah sambil nunggu kriep-kriep gitu. Aha. Nah itu biasanya hari-hari saya tuh seperti itu gitu. Oke. Jadi Nah, nggak cuma kalau ada latihan lari, tapi memang udah habitnya biasa seperti ya, itu. udah rutin habitnya seperti itu ya. Biasanya nih pas nunggu waktu tidur terus keleyep-keleyepnya itu, kalau kita sih, kalau saya sih ada aja yang dilakukan tuh. Ada something yang kayak sebentar deh kita lakukan, jari itu kayaknya main gitu. Mbak Alia gitu sih, ada gak yang kayak guilty pleasure-nya sebelum tidur? Iya pasti ya, jadi walaupun udah mendisiplinkan waktu, terus juga melakukan beberapa ritual kayak bersih-bersih, terus skincare dan sebagainya. Itu saya juga punya agak sedikit habit nonton drakor biasanya ya. Oh, apa Jadi Mbak drakor yang lagi ditonton? Langsung ya. banyak. Jadi mungkin kalau ibu-ibu di sini ada yang penggemar drakon atau dracin, nah itu biasanya waktu saya untuk menonton tuh sebelum tidur. Jadi itu kayak guilty pleasure. Tapi ya biasanya terus lama-lama ketiduran sendiri gitu. Jadi itu juga bisa jadi salah satu ritual saya juga gitu yang bisa menyebabkan saya tidur. Berasa gak Mbak Alia ada efek kalau misalnya sebelum tidur nonton drakor, dracin, kalau kata Menkyu yang baru guilty pleasure-nya juga gitu tuh, nonton dracin yang pendek-pendek itu di TikTok. Ada gak rasanya efeknya setelah melakukan itu ke kualitas tidurnya? Kalau misalkan nonton, jadi kalau dulu tuh saya bisa tuh nonton sampai yang jam 12, jam 1 gitu ya, kalau misalkan lagi ada yang seru-seru. Tapi mungkin semakin bertambahnya umur tuh biasanya udah ketiduran sendiri gitu. Nah cuma kalau dulu tuh sangat mengganggu gitu, jadi aktivitas di pagi harinya tuh memang kalau tidur itu kualitasnya nggak baik, juga durasinya nggak cukup, itu pasti akan sangat berpengaruh ya. Apalagi kalau kemudian nggak sehari kelar, misalkan sampai berhari-hari gitu. Nah itu kan jadinya kualitasnya lebih buruk lagi. Itu biasanya berpengaruh terhadap konsentrasi gitu ya. Mungkin yang paling utama tuh juga kepada emosi deh Ya, kayaknya kalau saya. ya. Jadi kalau kurang tidur tuh biasanya senggol bacok banget gitu. Jadi ya itulah pentingnya kita menjaga kualitas tidur kita. Kalau termasuk mau latihan lari, kurang tidur itu seberapa ngefek Mbak? Oh itu ngefek banget, Ngefek biasanya banget tuh ya? heart rate tuh tinggi banget. Ya. Jadi saya tuh udah bisa mengukur diri sendiri, jadi kalau sampai kurang tidur itu better saya skip latihan. Apalagi kalau intensitasnya lagi nggak latihan yang easy ya, Ya. kalau misalnya lagi interval atau tempo, Betul. itu biasanya saya benar-benar memperhatikan kualitas tidur saya di malam sebelumnya. Oke, dari tadi kita sudah bilang kualitas tidur, tapi sebetulnya kualitas tidur yang baik dan tidak baik itu gimana sih Pak Fisyal? Membedakannya itu mana? Jadi kita perlu pahami dulu Ya. bahwa tidur berkualitas itu sebetulnya karakteristiknya apa. Dan banyak yang suka bilang bahwa tidur itu yang penting kualitasnya, kuantitasnya nggak penting. Yang penting tidur itu harus berkualitas. Mau itu pendek nggak apa-apa, yang penting kualitasnya bagus. Yang suka saya lempar balik ke mereka adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan tidur yang berkualitas, tidur yang restoratif kalau durasinya singkat. Jadi tanpa durasi yang cukup, mustahil kita mendapatkan tidur yang berkualitas. Dan biasanya kalau kita tidak mendapatkan tidur yang berkualitas, yang sering kali kita rasakan dan efeknya cukup immediate, itu nomor satu adalah
kita sulit fokus. Ya, kita sulit fokus dan sistem imun kita juga mengalami penurunan. Artinya apa? Kita semakin mudah untuk terserang penyakit dari luar. Terus selain itu stamina kita juga ngedrop. Jadi benar sekali apa yang Anda katakan tadi. Pada saat kita mau lari, staminanya itu kayak benar-benar ngedrop. Biasanya lari dengan pace segini saya fine-fine aja, tapi kenapa hari ini kok ngos-ngosan? Karena memang pada saat kita kurang tidur, yang pertama kena antara strength dan stamina, itu stamina dulu yang kena. Ya, jadi yes, segala hal itu terasa lebih berat pada saat kita kurang tidur. Belum juga ditambah kita itu menjadi lebih slow. Kita menjadi slow dalam mengambil keputusan, dalam bereaksi. Oh, Karena lemot terjadi gitu ya Pak ya? Iya, konsentrasi itu tadi lemot. Lemot. yes. Karena terjadi penurunan fungsi kognitif kita. Jadi dengan tidur yang kurang itu semua aspek fisik, mental, emosional itu kena semua. Tapi kalau kita tidurnya cukup, tidurnya berkualitas, semua aspek ini juga kena manfaatnya. Jadi yes, that's how important quality sleep is. Belum lagi kalau misalnya tidur kita kurang, sumbunya jadi pendek. Ya, lebih mudah marah, lebih mudah cemas, mudah gelisah, ya. Karena ada satu bagian di otak kita yang namanya amigdala, which is the fear center. Dia itu semakin ke-trigger pada saat kita kurang tidur. Dan dia akan menilai segala sesuatu dari kacamata stres, dari kacamata rasa takut. Dan dia akan membuat kita semakin takut. Padahal seharusnya it could be just fine. Cuma dibesar-besarin. Seperti itu. Oke, jadi yang dimaksud dengan kualitas tidur yang baik, in short itu bagaimana Pak? Oke. Ah. Oh, yes. Jadi kalau kita bicara mengenai kualitas tidur, ciri-cirinya atau karakteristiknya ada 3. Yang pertama, durasinya cukup. Setiap orang berdasarkan klasifikasi usianya punya kebutuhan tidur yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Orang dewasa pada umumnya memerlukan sekitar 7 sampai 9 jam rata-rata per malam. Berarti kita juga perlu paham bahwa bukan berarti setiap malam itu harus tank 7 jam itu enggak. Bisa aja di hari Senin misalnya 7,5 jam, hari Selasa jadi 6 jam 45 menit, dan sebagainya. Intinya average 7 sampai 9 jam untuk orang dewasa. Terus pada saat kita tidur, tidurnya pules. Pules bukan berarti tidak boleh terbangun tengah malam. Terbangun tengah malam adalah sebuah hal yang normal selama proses kembali tidurnya itu mudah. Salah satu alasan kenapa banyak orang sulit kembali tidur jika terbangun tengah malam, karena sudah ada dogma dari luar atau informasi dari luar, tidur yang berkualitas itu artinya tidak terputus sama sekali dari malam sampai pagi. Jadi in case kalau ada yang terbangun, mereka sudah panik duluan. Rasa panik ini yang membuat kita akhirnya nggak bisa tidur kembali. But in case kalau misalnya terbangun, habis itu kita fine-fine aja, kita chill, bisa tidur kembali, it's all good. Dan yang paling penting adalah bangun tidur seger. Ya, jadi bangun tidur, mood kita bagus, ya, tenaga kita besar, kita bersemangat, ya, loadingnya cepat. Itu efek restoratif dari tidur kita dapatkan. Oke, jadi 3 poin utama ini ya yang menjadi karakteristik yang disebut tidur berkualitas itu seperti apa? Saya mau iseng tanya satu, ini mitos atau fakta nih Pak Fisyal? Tidur berkualitas tuh nggak pakai mimpi? Mitos. Mitos ya, jadi kalau merasa, wah hari ini nggak mimpi nih, pulas banget, nggak ya Pak? Oke. Apakah itu deep sleep atau tidak tuh kayak gitu? Oke, perlu saya luruskan di sini juga. Setiap orang bermimpi. Hanya saja tidak semua orang bisa mengingat mimpinya. And that's okay. Ya, bermimpi merupakan salah satu karakteristik dari tahapan tidur yang kita sebut dengan REM sleep. Di situ kita bermimpi. Kalau mimpinya buruk, kemungkinan besar memang sebelum tidur masih ada stres yang kebawa, tidak meregulasi diri. Tapi as a fact, semua orang bermimpi dan masalah kita mengingat atau enggak itu hal kedua.
Ya, itu bukan standar kualitas tidur yang baik ya, mimpi atau tidak ya. Oke, kita lanjut dulu ke Mbak Alia. Mbak Alia, ada tidak biasanya ritual kecil yang Mbak Alia lakukan sebelum tidur supaya tubuh lebih rileks? Iya, jadi ini memang ya kembali lagi dengan bertambahnya umur ya mungkin bisa juga di validate juga oleh Pak Fishal dan mungkin juga oleh ibu-ibu di sini gitu. Udah memasuki umur menjelang 50 gitu ya. Itu mungkin kita udah masuk di fase perimenopause. Itu juga tidur terasa sekali berkurang gitu. Maksudnya lebih sulit gitu ya. Kalau dulu kan nempel molor gitu ya ibu-ibu ya. Sekarang tuh lebih sulit, belum lagi kalau kita mengalami hot flashes dan sebagainya. Nah jadi ritual saya tuh semakin banyak gitu, mencari cara gitu gimana bisa meminimize efek tersebut sehingga tidur itu lebih mudah gitu ya. Yang pertama tuh yaitu lah skincarean gitu supaya kayaknya kulit segar. Terus pasang segala macam diffuser. Oh, Tuh, jadi wangi-wangian kita ya? pokoknya hunting segala macam aroma ya, lavender dan sebagainya yang bisa mensupport kita untuk bisa tidur lebih mudah, itu pokoknya dikerjain. Semprot-semprot bantal, Iya, ya, linen spray itu udah heeh. menjadi apa istilahnya ya, list belanjaan lah gitu. Kalau ada yang baru-baru langsung dikejar. Itu pokoknya menciptakan gimana tempat tidur tuh nyaman dan enak banget aja gitu untuk bisa Heeh. tidur. Terus suka browsing-browsing, ada yang namanya selimut dingin. Nah, itu juga Oh, masuk ke dalam daftar belanjaan. Dan itu juga eh, cukup membantu gitu, karena kan eh, biasanya kita hot flashes susah tidur, dengan adanya selimut dingin tuh kayaknya lebih lebih nyaman aja gitu, eh. bisa kayaknya bisa lebih cepat tidur. Nah, jadi itu salah satu ritual yang kayaknya lately itu juga saya kerjakan gitu, supaya Oke, bisa lebih enak tidurnya. oke. Pernah gak coba Mbak Alia misalnya mengurangi screen time sebelum tidur? Oh Itu iya, ngefek kalau gak? itu biasanya tuh Heeh, kalau udah malam tuh udah agak belenek sih heeh. dengan handphone. Jadi kalau saya udah di tempat tidur, itu udah saya silent, udah saya matikan itu handphone. Jadi kalau orang-orang terdekat saya itu udah tahu kalau udah jam segini tuh udah nggak bisa nge-WA Alia Ya. pasti, karena udah nggak akan dijawab gitu ya. Hmm, Cuma itu tadi guilty pleasure-nya screen time off tapi TV nyala gitu. Nah ya, itu juga habit heeh. yang lagi berusaha saya hilangkan nih untuk sebelum tidur nonton-nonton drakor dan sebagainya. Oke. Sebetulnya Pak Fishal, apakah ritual-ritual seperti yang Mbak Alia sampaikan tadi itu sedikit banyak membantu gak sih ke kualitas tidur kita? Em, Tubuh sebetulnya semua membantu sih. wangi-wangian itu Atau itu misalnya. cuma perkara ini doang, mindset aja Oh gitu ya, Heeh. jangan-jangan. jadi gini, yang paling penting adalah sebelum tidur kita relax. Nah, caranya relax setiap orang akan berbeda-beda. Ada dengan menggunakan ritual seperti yang Mbak Alia lakukan. Kalau saya nonton sebelum tidur. Itu justru bikin rileks, Yes, nonton ya. Jadi itu yes. bukan guilty pleasure ya sebenarnya, it's okay maksudnya. It's Heeh. okay. It's okay selama dari one episode tidak next episode deh. Oh itu kalau itu Next nggak episode bisa deh. di ini, Ketagihan. kalau seru biasanya Ya, lanjut. ya, Wah, sampai pagi. ya. Harus kontrol ya, bisa tahu Betul. kapan berhentinya. Oke. Jadi memang sudah ada penelitiannya juga bahwa sebetulnya menonton sebelum tidur itu cukup harmless. Yang menjadi harmful adalah keputusan kita untuk menunda jam tidur kita. Oke. Jadi sebetulnya gadget atau screen time itu bisa menjadi something netral Hmm. dan memang sudah ada studinya. Mhm. And itu merupakan ritual malam saya sebelum tidur setiap hari. Oke, Ya, yang penting tubuh bisa relax itu. and you know when to stop, ya. Nah, kalau begitu sekarang gini, efek jangka panjangnya Pak Fishal, kalau misalnya tidur kita terus menerus kurang, itu jangka panjangnya akan seperti apa? Em, pada saat kita tidurnya kurang dan Hmm, ini menjadi sebuah habit. habit, ya. Yang pertama adalah of course resiko untuk penyakit-penyakit fisik itu akan mulai muncul seperti hipertensi, terus penyakit-penyakit kardiovaskular seperti jantung dan stroke, terus peningkatan resiko untuk penyakit seperti diabetes tipe 2, terus kenaikan berat badan, itu semua bisa terjadi. Saya pribadi dulu pernah mengalami jet lag pada saat dari Eropa terbang ke Bali, terbang ke timur memang lebih susah ya. Jadi efeknya itu kerasa banget. Nafsu makan itu tidak terregulasi. Dalam 3 minggu saya naik 15 kilo dalam 3 minggu. Itu nafsu makannya kayak tidak ada kata stop, lapar terus dan setiap kali makan itu nggak kenyang-kenyang. Dan memang itu scientifically proven pada saat tidur kita berantakan dan jangka lama,
terjadi ketidakseimbangan nafsu makan. Jadi salah satu efek jangka panjangnya adalah ketidakseimbangan nafsu makan, kenaikan berat badan, diabetes tipe 2, and so on. Belum lagi ditambah resiko gangguan-gangguan kesehatan mental seperti depresi, anxiety, terus penurunan fungsi kognitif dan sebagainya. Kalau yang penurunan sampai mengganggu mental itu seperti apa sih? Yang dari yang ringan sampai yang parah itu bagaimana Pak Fishal? Sebegitunya ya ternyata kalau tidur kurang itu. Yes, jadi memang seperti yang tadi saya bilang di awal, pada saat kita tidak mendapatkan tidur yang cukup, seluruh aspek fungsional kita itu kena. Jadi kita akan sulit berempati dengan orang lain. Kita akan sulit bersosialisasi dengan orang lain. Saya pernah punya pengalaman pribadi, waktu itu saya insom selama 1 tahun, hubungan saya sama anak yang baru lahir itu hampa. Jadi anak saya ada di depan lagi nangis dan di pikiran saya, oh ya udah, he's there. Tapi bonding antara ayah sama anak itu enggak ada karena hampa. Insom itu benar-benar menguras energi Anda, fisik, mental, dan emosional. Sampai sebegitunya ya. Mbak Alia pernah gak ada pengalaman your worst experience ketika tidur kurang atau udah berkali-kali itu kurang terus gak berkualitas itu? Iya kayaknya kalau jet lag tuh saya suka agak lama ya, terutama kalau yang terbang kayak ke Amerika gitu kan mungkin perbedaan waktunya jauh banget, bisa berhari-hari ngembaliinnya. Nah itu ya udah kayak zombie aja sih gitu. Jadi maksudnya ya diajak ngomong gak mudeng, terus sama anak sih memang juga terutama ya. Kayaknya nggak bisa salah dikit langsung emosi gitu. Jadi memang harus ada strategi khusus sih mungkin kalau misalkan padahal itu baru perkara jet lag ya, bukan insomnia yang kayak memang udah jadi part of our lives gitu, tuh pasti nggak enak banget. Dan kerasa juga sih, suka cepet jadi imunitas tuh turun gitu ya, sakit, flu dan sebagainya. Jadi sampai sebegitunya ya teman-teman ya. Nah kalau begitu Pak Fishal kalau di sekarang tuh kan banyak sekali suplemen. Kalau tadi Mbak Alia menyebutkan bahwa coba pakai red diffuser atau misalnya mengganti selimutnya. Tapi ada juga yang mengonsumsi suplemen. Misalnya kan sebetulnya secara alamiah tubuh kita bisa menghasilkan melatonin. Ya. Tapi kadang karena usia dan segala macam makin berkurang produksi melatoninnya. Does it help kalau misalnya kita konsumsi suplemen seperti itu? Iya. Dan mungkin yang sekarang lately lagi banyak saya baca tuh minum magnesium katanya. Ya, Nah magnesium glycinate ya. iya, Does it itu help? bener gak sih? Oke. Sebelum audiens nanya kita nanya dulu ya Mbak Alia ya. Magnesium glycinate membantu dari segi pemulihan tubuh, apalagi setelah aktivitas intensitas tinggi. Saya pun pribadi konsumsi karena baru aja selesai race. Dan memang itu mempercepat dan meningkatkan kemampuan recovery tubuh. Dan of course recovery tubuh yang paling optimal terjadi pada saat tidur. Jadi overall sleep quality kebantu. Itu dari magnesium glycinate. Jadi maksudnya minum itu sebelum tidur secara teratur tuh nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi kembali lagi kita perlu cek perlu atau enggak. Termasuk melatonin juga, perlu atau enggak. Banyak yang suka salah kaprah menganggap bahwa melatonin adalah the magic pill untuk seluruh masalah tidur. Padahal that's not the case. Melatonin itu lebih cocok jika masalah tidurnya itu berhubungan sama ritme sirkadian, misalnya jet lag. Itu bisa ngebantu. Tapi kita juga perlu paham bahwa melatonin itu ada 2 jenis. Jenis yang pertama untuk yang let's say menderita jet lag. Jenis yang kedua lebih cocok untuk mereka-mereka yang sudah senior. Karena by default kemampuan tubuh untuk memproduksi melatonin memang sudah turun. Jadi perlu disuplementasi. Seperti itu. Oke, jadi harus dicek dulu. Ngeceknya tuh gimana Pak? Well, perlu ke tenaga medis. Oke. Mereka yang benar-benar paham, mereka bisa memberikan saran yang sesuai. Oke, sesuai dengan kebutuhan lagi ya. Oke, mungkin di sesi ini kita butuh ini juga Pak. Tips supaya kita bisa mendapatkan kualitas tidur, rutinitas singkat seperti apa yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tidak terlalu bergantung pada suplemen. Apa yang bisa kita lakukan, praktek sehari-hari yang bisa kita lakukan supaya tidur kita lebih berkualitas, Pak Fishal. Oke. Saya perlu tahu nih siapa di antara Bapak Ibu di depan yang
pengen banget kualitas tidurnya menjadi lebih baik? Oh, nice. Oke, saya ada 7 tips yang bisa kita pelajari sama-sama dan bisa kita aplikasikan. Karena gini, saya punya satu kabar baik buat Anda semua, tidur itu adalah bakat natural kita. Kita semua terlahir dengan 3 bakat dasar. Yang pertama adalah bakat untuk mencari makan, yang kedua bakat untuk reproduksi, dan yang ketiga adalah bakat untuk istirahat. Semua in the name of survival. Ya. Jadi sebetulnya tidur itu mudah. Tapi kenapa banyak yang sulit tidur? Ya kan? Pertama, belum memiliki persepsi yang sesuai soal tidur. Ada sebagian yang bilang sleep is for the weak, terus aku akan bayar utang tidurnya di weekend saja. Tapi ada juga mereka-mereka yang punya persepsi, aku harus tidur sebelum jam 12. Aku harus tidurnya 8 jam. Menjadi terlalu perfeksionis. Kedua kubu ini bisa mempersulit proses tidur. Jadi kalau kita paham bahwa tidur itu bakat natural dan kita persiapkan apa yang bisa kita lakukan seperti tips yang ada di depan layar, tidur itu akan dengan sendirinya datang ke kita. Yang pertama, miliki jadwal tidur bangun yang reguler setiap harinya. Ya, jadi Senin sampai Minggu jadwalnya konsisten. By konsisten di sini yang saya maksud itu bukan jam 11 teng setiap hari, itu enggak. Tapi miliki range. Saya pribadi jadwal tidurnya adalah setengah 11 sampai setengah 12. Itu Senin sampai Minggu. Bangun paginya antara jam 5.45 sampai 6.15. Itu range-nya dan itu terjadi secara natural. Pada saat jadwal kita sudah konsisten, tidur akan jadi semakin mudah. Itu merupakan kalau boleh saya bilang the first priority, benerin jadwal dulu. Yang kedua, bangun tidur kita cari cahaya terang. Cahaya terang punya 2 fungsi. Yang pertama, memberi sinyal ke otak kita bahwa ini saatnya beraktivitas. Untuk aktivitas, energi kita akan dinaikin, mood kita akan dibagusin. Itu fungsi dari cahaya terang di pagi hari. Yang kedua, cahaya terang di pagi hari juga akan memberikan perintah ke otak kita bahwa 14 jam kemudian siapkan orang ini untuk bisa tidur dengan mudah. Segitu canggihnya tubuh kita, ya. Terus yang ketiga, beraktivitas seperti biasa, gunakan tubuh Anda untuk bergerak. Ya, di sini kita menggunakan baterai tubuh. Kalau kita sudah cukup capek, tidur akan menjadi semakin mudah. Ya, sama dengan penggunaan smartphone kita. Kalau kita nggak pakai, baterainya nggak turun kan buat apa kita charge? Tubuh kita juga seperti itu, perlu digunakan. Oke. Yang keempat adalah mendapatkan asupan gizi yang seimbang dalam jumlah yang cukup. Saya sering bertemu dengan klien yang tidak bisa tidur karena kurang makan. Ada efeknya. Melatonin, hormon yang berhubungan dengan tidur, itu bahan bakunya adalah protein. Selama ini kan kita tahu protein untuk otot. Protein tidak cuma buat otot, tapi merupakan salah satu bahan baku untuk melatonin. Ya, belum lagi dengan adanya sayur, buah-buahan, itu akan membantu protein tadi menjadi melatonin. Jadi memang kita perlu makan dalam jumlah yang cukup. Saya yakin di sini beberapa dari Bapak Ibu Saudara sekalian pernah merasakan pada saat perutnya sedang lapar, sulit tidur. Ya. Karena pada saat tutup mata yang terpikir adalah makanan. Ya, perut lapar, sulit tidur, perut terlalu kenyang, tidurnya nggak nyaman. Jadi kasih waktu 2-3 jam antara jam makan malam terakhir sama jam tidur. Oke. Yang kelima adalah pastikan Anda tidak terlalu menstimulasi diri, apalagi dekat sama jam tidur. Di sini salah satu contohnya adalah kopi atau kafein. Ya. Pada saat kita mengkonsumsi kafein terlalu dekat sama jam tidur, ada kemungkinan kita akan sulit tidur. Tapi ada juga mereka-mereka yang konsumsi kafein telat tetap bisa tidur. Benar ya? Nah, ternyata setelah saya pelajari kafein itu efeknya tidak hanya mempersulit proses tidur, tapi juga mengurangi kualitas dari deep sleep dan juga mempersingkat durasi tidur secara keseluruhan.
Jadi, coach ini saya minum kopi nggak apa-apa kok sebelum tidur, saya bisa tidur, bangun tidur seger nggak? Nggak. Jadi segitu efeknya. Terus yang keenam adalah bikin kamar tidur senyaman mungkin. Mungkin tadi Mbak Alia juga sudah bilang mengenai ritual-ritualnya. Kamar tidur dibuat senyaman mungkin, so pada saat kita masuk ke kamar tidur, otak itu sudah mendapatkan cue, oh ini tempat aku untuk relax. Ya, dan yang terakhir yang penting sekali adalah relaksasi sebelum tidur. Ini sering saya temukan di lapangan, banyak yang mencoba tidur itu dari let's say mereka menyelesaikan pekerjaan, tiba-tiba langsung mencoba tidur. Tanpa diberikan waktu untuk transisi, relax dulu, dan sebagainya. Itu mempersulit tidur. Jadi harus ada preconditioning sebelum tidur ya Pak ya? Iya, langsung kebayang saya, ada relaksasi sebelum tidur dan sebagainya. Saya tuh suka punya kebiasaan gini, nggak tahu ya ini benar atau enggak. Jadi kalau misalkan kebangun dari tidur gitu ya Pak ya, terus misalkan sulit tidur, itu saya mikir di otak saya tuh yang ngitung itu loh, domba domba 1, 2, lompat, 3. Tuh bener gak sih? Sebenarnya saya juga bingung ya, itu saya baca di mana sih tuh kayak gitu. Atau emang ada ya? Itu salah satu cara menstimulat gak sih? Berdasarkan penelitian terbaru yang disaranin sih memang tidak menghitung domba. Tapi bener ya, itu kita baca dari mana sih yang ada, bener gak? Ya kan ngitung domba lompat 1, 2, sampai berapa puluh tuh saya ngitung. Tapi kadang-kadang tidur. Jadi Iya kan, mau domba kayak mau apa, tapi pokoknya begitu tuh bayangan saya tuh. daripada hitung domba, saya akan lebih prefer hitung aset. Hitung uang. Itu kalau banyak cepet tidur, kalau aset kurang lama tambah gak bisa tidur. Iya tuh Pak, ntar. kalau Jadi- banyak utang cicilan susah tidur. Iya, mendingan domba kayaknya deh. Jadi memang ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa pada saat kita mencoba untuk stay awake, nah dan kondisi itu justru membuat kita lebih mudah tidur. Daripada kita mencoba untuk tidur, hasilnya malah kita stay awake. Itu yang disebut dengan paradoxical intention. Oke, Gitu. oke. Jadi pasrah aja Pak ya, Pasrah. tidur. Pasrah. Nah sekarang ada gak Pak praktis yang bisa kita lakukan bersama supaya kita lebih rileks tubuhnya, mempersiapkan tubuh kita untuk bisa tidur berkualitas? Oke. Teman-teman semua, ya ini saya melihat masih muda-muda di sini, makanya saya panggil teman-teman semua. Izinkan saya untuk membantu Anda melakukan sebuah teknik relaksasi yang saya sendiri praktekkan, dan teknik ini sudah terbukti bisa membuat tubuh lebih rileks. Jadi kalau misalnya di malam hari Anda merasa tubuh Anda agak sedikit tense, banyak sekali pikiran yang sedang berisik, Anda bisa lakukan teknik berikut. Saya bangun ya. Oke. Saya minta teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, relax ya, lean back ke kursi Anda. Di sini kita akan sama-sama meregulasi nafas. Ya. Dan nanti Anda tinggal ikutin aba-aba saya akan bantu dari segi cueing-nya. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah pada saat Anda tarik nafas lewat hidung. Dan pada saat Anda tarik nafas lewat hidung, rasakan perut Anda mengembang. Oke? Dan nanti akan saya berikan aba-aba, tarik nafas 1, 2, 3. Jadi tarik nafasnya 3 detik, terus hembuskan pelan-pelan lewat hidung juga. Ya. Tapi kalau Anda kesulitan lewat hidung, bisa hembuskan lewat mulut. Ya, jadi tarik nafas 1, 2, 3. Hembuskan, pada saat saya bilang hembuskan pelan-pelan untuk 5 detik. Ya, saya akan bantu dari cueing-nya juga. Jadi contohnya adalah tarik nafas, hembuskan, seperti itu. Oke? Nah, untuk 1-2 menit pertama, saya minta Anda semua relax. Ya, tolong silentkan HP Anda. Saya minta tolong musiknya bisa dipasang. Ya. Kalau ada yang tertidur, tidak akan kita bangunkan. Ya. Oke? Nah, saya minta teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara sekalian untuk lean back, tutup mata, rasakan sensasi nafas Anda. Nafas seperti biasa dulu, tarik, hembuskan, nafas seperti biasa.
Jika saat ini nafas Anda masih agak tidak teratur, it's okay. Rasakan sensasi nafas Anda. Kita akan segera mulai. Tarik nafas 1, 2, 3. Hembuskan pelan-pelan 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas dalam 1, 2, 3. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas dalam. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas dalam. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas. Hembuskan. Inhale. Exhale. Tarik nafas dalam. Hembuskan pelan-pelan. Bernafaslah seperti biasa. Rasakan tubuh Anda makin rileks, makin santai. Nafas seperti biasa. Tarik lewat hidung. Buang pelan-pelan. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Tarik nafas. Buang nafas. Rasakan perut Anda mengembang dengan setiap tarikan nafas Anda. Dan rasakan perut Anda mengempes pada saat Anda buang nafas.
Anda boleh pelan-pelan buka mata Anda. Good morning. Lampunya bisa dinyalain, pelan-pelan aja tolong. Good morning semuanya. Morning. Good morning. Sesi pernafasan tersebut saya sering menyebutnya dengan istilah slow down breathing. Tujuannya adalah memberikan semacam sinyal ke tubuh bahwa ini saatnya kita relax dan ini adalah saatnya kita tidur. Tidur akan menjadi sangat mudah pada saat sudah jam tidur kita sudah cukup capek dan tubuh kita relax. Pada saat sudah relax, tidur itu akan datang sendirinya, kita tidak perlu mengejarnya, tidak perlu memaksanya. Thank you very much for the participation. Semoga teknik ini bisa dibawa pulang dan bisa dilakukan kapanpun Anda merasa Anda perlu untuk relax. Thank you.